Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pemilik alam semesta. Semoga dengan kesyukuran itu dapat meningkatkan mutu ketakwaan kita kepada Allah dan kedekatan kita kepada Sang Pencipta. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memampukan kita untuk selalu dalam kesyukuran. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita dalam kehidupan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memampukan kita untuk selalu berada dalam keistiqomahan dalam sunnah beliau kelak di padang mahsyar. Semoga kita dimasukkannya kepada umat yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak jemaah Masjid Jami' At-Thayyibah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit terkait dengan kegiatan dan syariat Islam yang dilakukan kaum muslimin di bulan Zulhijjah. Kalau di awal-awal Zulhijjah ada penjelasan dari beberapa ustaz tentang fadilah bulan Zulhijjah, mungkin kita sudah lalui. Untuk kali ini kita akan coba mengeksplor kembali terkait dengan syariat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nabinya Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fadilah atau kelebihan kepada Nabi Allah Ibrahim, dan kelebihan dan fadilah ini tercantum di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa syariat Nabi Allah Ibrahim yang dilanjutkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salah satunya, Pak? Khitan. Ya, khitan. Kemudian manasik haji. Bapak yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran, nah ini rumus ini, ya, rumus. Setiap ada penyebutan salah seorang nabi diceritakan dalam Al-Quran, atau mungkin bukan orang tapi benda,
itu menggambarkan bahwasanya dalam cerita itu, dalam pernyataan firman Allah itu ada sesuatu yang harus kita concernkan di sana dalam pemahaman dan pentadabburan, ya. Pendalaman dan penjiwaan gitu maksudnya, ya. Jadi sesuatu benda, maupun dia benda mati ataupun benda hidup, disebutkan dalam Al-Quran, kita ini sebagai pembaca ayat suci Al-Quran harus memberikan perhatian yang betul-betul dalam konteks ini. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wal asri, demi masa. Ini masa atau waktu itu kita harus concern benar. Kita harus perhatikan waktu yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang termaktub di dalam ayat itu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Jadi biar nggak merugi harus fokus dan concern mengurusi waktu yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan. Itu salah satu contoh. Yang kedua, Bapak yang dimuliakan Allah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan beberapa planet dalam Al-Quran seperti Asy-Syams, matahari, wal qamar, bulan, wan nujum, bintang, dan seterusnya. Kenapa kita harus concern ini? Nah, kalau kita tidak ilmu dalam astronomi mungkin agak sedikit abai gitu ya. Tapi hakikatnya makhluk yang Allah ciptakan ini perlu kita hayati dan perlu kita tadabburi dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena di sana menyimpan rahasia. Contoh, kalaulah sekiranya matahari dan bulan bergesek aja sedikit keluar dari porosnya, maka akan terjadi kehancuran besar dalam kehidupan kita di dunia. Atau lempengan matahari barangkali jatuh, ya kan? Maka dengan demikian kita bisa menghayati bahwasanya untuk mengkiamatkan dunia sangat mudah bagi Allah. Untuk menghancurkan bumi yang kita tempatin sekarang sangat mudah bagi Allah. Nah, berikutnya Al-Quran. Di dalam Al-Quranul Karim ada beberapa ayat suci Al-Quran yang menyebutkan di sana tentang Al-Quran itu sendiri. Inna hadzal Qur'ana yahdi. Sesungguhnya ini Al-Quran menjadi petunjuk. Lilladzii hiya aqwam, kepada jalan yang lurus. Coba kita bayangkan Bapak, dulu zaman jahiliyah itu luar biasa Pak. Peradabannya itu di luar nalar manusia. Ya. Hukum itu menjadi hukum rimba di sana. Peradaban di dunia Eropa juga sama. Yang hidup saat masa itu kan ada Persia, ada Romawi, ya kan, yang menguasai. Kemudian kalau di Nabi Musa itu ada Mesir, ada Fir'aun di sana rajanya, raja yang paling berkuasa di saat itu. Dengan ini Bapak yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Quran itu bukan sebatas hanya bacaan saja,
tapi bisa merubah tatanan kehidupan manusia, merubah peradaban yang dulunya peradabannya jahiliyah. Dengan datangnya Al-Quranul Karim menjadi kehidupannya Islamiyah, ya. Itu dengan Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu." Ya Muhammad, katakanlah, jikalaulah sekiranya berkumpul jin dan manusia, ala ayatu bimithli hadzal Qur'an, untuk membuat misal seperti Al-Quran ini, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan bisa dan sanggup untuk memberikan seumpama Al-Quran. Walau kana ba'dhum li ba'din dhahira, meskipun satu sama lain antara jin dan manusia saling menolong, saling bertukar pikiran, saling bermusyawarah untuk membuat satu perumpamaan dari Al-Quran Karim. Jadi luar biasa. Maka dia disebutkan di dalam Al-Quran. Maka semua cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran itu kita harus peduli dengannya dan fokus. Dan kita harus memperhatikannya dengan benar. Seperti kisah yang diceritakan di dalam kisah Qarun, Fir'aun, itu juga perlu kita cari concern kita di sana. Kenapa Qarun seperti itu? Kenapa Fir'aun seperti itu? Nah, inilah kisah yang ada di dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan sesuatu dalam Al-Quran, maka kita sebagai pembaca dan pentadabbur Al-Quran dan yang memahami Al-Quran harus lebih serius, karena Allah memesankan sesuatu di dalam ayat itu yang harus kita ambil ibrah dalam kehidupan kita. Termasuk salah satunya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini diawali bahwasanya Nabi Allah Ibrahim disebutkan di dalam Al-Quran beberapa kali. Kenapa dengan Nabi Allah Ibrahim? Itu kan timbul pertanyaan kan? Kenapa Nabi Allah Ibrahim spesial banget ini, sehingga spesialnya beliau disebutkan di dalam Al-Quran? Ternyata Bapak yang dimuliakan Allah, yang pertama itu penyebabnya karena Nabi Allah Ibrahim itu mempunyai karakter, 4 karakter yang dia miliki, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebutkannya di dalam Al-Quran, tapi mengangkatnya sebagai ulul azmi minar rusul. Bapak tahu berapa para ulama, para mursalin, para rasul yang diangkat menjadi ulul azmi? Ada berapa, Pak? Ada 5 atau 4? 5 ya. Baik, ulul azmi ya, mengalahkan ataupun pangkatnya lebih tinggi daripada nabi dan rasul yang lainnya. Yang pertama Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh, terakhir Nabi Muhammad SAW. Ada apa dengan Nabi Allah Ibrahim sehingga dia diistimewakan dan disebutkan di dalam Al-Quran? Nah, ini perlu kita bahas dan ini perlu kita cari jawabannya. Nah, jawabannya dari kisah-kisah yang ada, yang tercantum di dalam Al-Quran, ada 4 faktor kenapa Nabi Allah Ibrahim itu dijadikan sebagai ulul azmi dan disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran Al-Karim. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk
berserah diri sepenuhnya kepada Allah, maka Nabi Allah Ibrahim menjawab dengan tunduk dan patuh, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 13 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idz qala lahu," ayat 113 ya, bukan 13. "Idz qala lahu rabbuhu aslim," ketika Tuhannya berkata kepada Nabiullah Ibrahim, "Aslim," berserah dirilah engkau, kata Allah. Langsung Nabi Allah Ibrahim menjawab, "Qala aslamtu li rabbil alamin." Nabi Allah Ibrahim, aku telah berserah diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan pemilik alam semesta. Karena dia sudah berserah diri, perlu bukti dong, gitu? Dibuktikan oleh Allah bagaimana keseriusan Nabi Allah Ibrahim, kepatuhan dan ketundukannya kepada perintah Allah. Dibuktikan oleh Allah melalui yang pertama, kita tahu bahwa Nabi Allah Ibrahim dan Siti Hajar itu lama punya anak. Ya, lama. Nabi Allah Ismail itu lama dinanti-nantikan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Siti Hajar. Lama dinanti-nantikan. Tatkala Nabi Allah Ismail lahir dari rahimnya Siti Hajar, ketika asik-asiknya bermain dengan anak yang tercintanya, yang jauh lama dinanti-nanti, ketika itu Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk pergi ke Palestina berdakwah. Apa yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim? Seketika itu juga langsung ditinggal anak tercinta yang jauh lama dinanti-nanti dan istrinya dalam lembah yang tidak ada air di sana, disebut dengan Makkah. Dulu namanya Makkah, berubah menjadi Makkatul Mukarramah. Ya, kalau kita kan mikir dua kali, Pak. Ya, punya anak baru satu-satunya, lagi ditimbang-timbang, asik-asik, disuruh pergi meninggalkan tugas keluar kota. Oh, ini bisa cuti dulu dah. Kalau enggak, nggak usah pergi, gitu ya. Ini dibuktikan oleh Allah, dan Ibrahim melakukan itu dengan setulus hati dan patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian setelah Nabi Allah sukses di Palestina dan saatnya dia pulang, bertemulah ia dengan anaknya sudah merenjak dewasa. Ketemu keluarga kecil ini dengan harunya, dengan bahagianya Nabi Allah Ibrahim bertemu anak tercintanya. Tatkala Nabi Allah Ibrahim bermimpi untuk disembelih ini anak satu-satunya, apa yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim? Melakukan penyembelihan itu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa fadainahu bidhibin 'adzim," dan kami ganti penyembelihan itu dengan penyembelihan yang agung. Diganti itu dengan kibas yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Bukan hanya sampai di situ, Bapak yang dimuliakan Allah. Ketika Nabi Allah Ibrahim karena saking patuhnya dan tunduknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala-galanya, maka nyawanya juga sudah dipertaruhkannya karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, Namrud itu mufsidan fil ardi, membuat kerusakan di muka bumi. Kasih tahu ke dia
bahwasanya anallah, saya adalah Allah yang harus disembah, bukan patung-patung itu. Nabi Allah Ibrahim dengan patuh dan tunduknya dan Islamnya, berserah dirinya sepenuhnya kepada Allah, mendakwahi Raja Namrud pada saat itu. Karena dia mendakwahi Raja Namrud dan dia dieksekusi, dibakar di api yang berkobar. Dilemparkan Nabi Allah Ibrahim ke kobaran api. Nabi Allah Ibrahim tidak ada masalah baginya, karena ini perintah Allah. Nah, sebagian para ulama mengkisahkan cerita ini sebelum Nabi Allah Ibrahim dilemparkan Namrud ke kobaran api, Jibril datang membisikkan sesuatu kepada Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim, kalau kamu mohon sama Allah, ini api saya akan lemparkan ke kerajaan Namrud biar dia tidak bisa membakar Anda. Maka Nabi Allah Ibrahim, la hajatan laka, tidak ada urusan saya dengan Anda. Bahasa kita aja kayak gitu. Ini urusan aneh dengan Allah. Apa kata Allah, saya akan lakukan. Nah, itu ditawarin tuh. Ya. Kemudian tidak lama dilemparkan Nabi Allah Ibrahim ke kobaran api. Lantas apinya tidak panas tapi kedinginan Nabi Allah Ibrahim. Nah, ini bukti bahwasanya ketika seseorang hamba itu benar-benar istiqamah dalam penyerahan dirinya kepada Allah, insya Allah kehidupannya akan bahagia. Kehidupannya berada di dalam kehidupan yang selalu Allah arahkan dengan sebaik mungkin, sehingga dapat kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Dan di hadapan Allah, mereka-mereka yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ada di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Ini bisa kita ambil kepada diri pribadi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak layak dan tidak boleh seharusnya seorang yang mengaku beriman kepada Allah, laki-laki, maupun seorang yang beriman kepada Allah, perempuan atau mukminah, tidak layak. Kalau dia mengaku beriman kepada Allah, kalau dia mengaku beriman kepada Sang Pencipta alam semesta, tidak layak ia melakukan apa? Idza qadallahu wa rasulahu amran, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan satu urusan, ayyakuna lahum khiratan, mereka memiliki pilihan alternatif dari ketentuan itu. Contoh, Allah memilih A. Orang yang beriman pasti memilih A, tidak ada B. Ya, Allah mewajibkan salat, itu pilihan Allah. Maka orang yang beriman, laki maupun perempuan, tidak ada bagi mereka alasan untuk tidak salat. Allah memilih agar kita bersatu padu dalam kehidupan, jangan terpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, itu pilihan Allah. Kalau dia beriman kepada Allah, baik laki maupun perempuan, tidak ada pilihan bagi mereka untuk mencari jalan selain berpegang teguh kepada ajaran Allah Azza wa Jalla, bersatu padu. Nah, ini kadang-kadang kan kita beda nih di lapangan, ya.
walaupun perintahnya Allah i'tasimu billahi bihablillahi jami'a, maka yang terjadi berpecah belah, ya, bercerai-berai jadinya. Ada seorang jamaahnya yang mengaku dialah yang paling luar biasa, dialah yang merasa dirinya pemilik surga, yang lain masuknya ke neraka semua. Ya. Oleh karena itu, maka kalau ada pilihan selain yang Allah pilihkan kepada hamba yang mengaku beriman kepada Allah atau mukmin dan mukminah, maka keimanannya perlu dipertanyakan. Ya, jadi tidak layak seorang mukmin memilih pilihannya sendiri di luar pilihannya Allah. Kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, setelah Allah memutuskan satu perkara, maka dia memiliki satu perkara yang dia pilih sendiri. Kalau kita ini kan masih banyak yang mementingkan kelompok kita nih ketimbang dari pilihan Allah, kan gitu ya. Contohnya ada sesuatu keputusan, ya, yang dibuat oleh sebuah organisasi, ya, tapi bertentangan dengan syariat yang ditentukan oleh Allah. Nah, kalau kita ikut di dalamnya, ya berarti kita ikut-ikutan dengan mereka dalam konteks menentang perkara Allah ataupun urusan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak layak bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah tentukan satu urusan, maka ada urusan lain yang akan kita pilih selain daripada ketentuan Allah yang dimaksud. Nah, inilah yang digambarkan oleh Allah yang terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim. Ya, Nabi Allah Ibrahim mementingkan urusan Allah ketimbang urusan keluarganya. Terbukti bahwa dia meninggalkan keluarganya dan mementingkan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya sebagaimana yang dijelaskan tadi. Bapak yang dimuliakan Allah, karakter yang pertama disebut dengan istislamun tamman ala adai amrillah, penyerah dirian yang sempurna yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Jadi sepenuhnya istislam, penyerah dirian yang sempurna, ya, untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimaksud tadi. Yang kedua, karakter yang kedua yang ada pada jiwa Nabi Allah Ibrahim, yaitu adalah badlul juhudi, mengoptimalkan kesungguhan dalam melakukan apa yang Allah perintahkan. Sukses Nabi Allah Ibrahim berdakwah katanya ke Palestina, dia lakukan dengan sebaik mungkin sehingga dia berhasil dan pulang ke Makkah. Ya, diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat qawaid Baitul Haram, dilakukannya dengan baik sampai sekarang Ka'bah itu berdiri atas jasa ibadah Nabi Allah Ibrahim dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di saat itu untuk merekatkan batu dengan batu lainnya, kita wallahu a'lam apa yang dibuat oleh beliau sampai sekarang tahan dan awet dan seterusnya. Itu jasa Nabi Allah Ibrahim. Kesungguhannya luar biasa dalam menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hati-hati nih. Kita sudah sungguh-sungguh belum menunaikan apa yang Allah perintahkan. Sudah badlul juhdi belum,
mengoptimalkan kesungguhan dalam menunaikan perintah Allah. Seperti sholat lah kira-kira gitu. Ketika azan berkumandang, gitu ya. Ini perintah Allah. Dipanggil kita untuk sholat. Kira-kira ada penolakan, ada kira-kira berat rasanya. Nah, ini perlu dipertanyakan. Ya, perlu dipertanyakan. Kalau namanya akidah orang yang beriman itu mukmin, lawannya adalah kafir. Ya, kalau ada orang mukmin, lawannya kafir. Kalau ada di tengah-tengah mengaku mukmin tapi dia yang lain adalah munafik. Nah, itu dia. Jadi kalau orang munafik itu malas-malasan menunaikan perintah Allah itu, Pak. Ya. Seperti sholat lah ya. Sholat sebagaimana yang disebutkan di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah." Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, dan dia Allah akan menipu mereka. Ciri-ciri munafik, wa idza qamu ila shalah, ketika mereka mau mendirikan salat, qamu kusala, mereka mendirikan salat dalam keadaan malas-malasan. Tidak sungguh-sungguh menunaikan perintah Allah itu dengan sepenuh hati. Munafik. Yang kedua apa? Yura'unan nas. Mereka banyak pamernya kepada manusia. Dikit-dikit pamer, dikit-dikit ria. Nah, hati-hati. Nah, bukan berarti memamerkan kebaikan itu kalau niatnya baik sih boleh-boleh saja ya. Ya. Boleh enggak, Pak? Memamerkan kebaikan tapi niatnya baik. Wah, itu boleh. Maksudnya gini, jangan kita terhenti melakukan kebaikan karena takut ria. Itu loh maksudnya. Contoh nih, yuk mas ke masjid. Wah, jangan, takut ria saya. Nggak ke masjid lagi. Itu kan? Mas, yuk mas kita berdakwah ke masjid. Ada di sana acara. Nggak usah. Takut ria saya. Nah, itu makanya jangan. Tapi kalau kita mau melakukan kebaikan untuk mencontohkan sesuatu yang baik dalam kehidupan sesuai yang disyariatkan, yang pertama itu masalah ria itu Bapak, hubungan Bapak dengan Allah. Tidak ada hubungannya dengan Bapak yang ada di sini. Saya juga nggak tahu apa yang ada di dalam hati Pak Haji Martin datang ke masjid ini. Pak Haji Martin hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang tahu. Kalau umpamanya kita menilai bahwa Pak Haji ini kayaknya ria deh ini ke masjid, tidak bisa. Nah, jadi kesungguhan kita dalam beribadah perlu kita koreksi kembali. Segala perintah Allah yang diperintahkan dalam Al-Quran, ketika kita benar-benar melakukannya sepenuh hati dengan kekuatan optimal dari diri kita dan kemampuan kita, lakukan sebaik mungkin. Jangan takut ria. Tidak boleh ya. Kalau takut ria mungkin Islam ini udah padam duluan ini ya. Karena Islam itu diproklamirkan dan diiklankan dan dipromosikan ke dunia-dunia barat dengan jihad, dengan perang. Kalau Rasulullah itu tawadhu gitu loh ya. Rasul ada kewajiban berperang. Jangan. Tidak seperti itu konsepnya ya. Posting apa yang mau diposting, tapi dalam konteks kebaikan, maka benahin niat dalam hati. Itu kuncinya. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu badlul juhdi ala adai ama amarallahu bihi. Jadi seoptimal mungkin dia melakukan kebaikan itu dengan benar-benar
diusahakannya menjadi sesuatu yang the best akhirnya, sehingga dia lulus dalam ujian itu tadi, atau dalam menunaikan amat perintah Allah itu. Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita meyakini ini insyaallah disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu, orang-orang yang berjihad sungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjuki kepadanya jalan-jalan yang kami ridhai. Ya, kalau kita sungguh-sungguh salat, benar-benar menunaikannya dengan sebaik mungkin, insya Allah Allah akan tunjuki kita dan mengawasi kita dalam jalan kebaikan itu. Tapi jangan berpura-pura di sana. Benar-benar. Kalau kita menunaikan salat berjamaah sesuai dengan ketentuan dan kemampuan yang kita miliki, insya Allah Allah menunjuk kita dalam bersolat jamaah dengan sebaik mungkin. Pasti, itu yakinkan. Tapi harus didasari dengan kesungguhan yang optimal. Jangan kalau imamnya agak panjang dikit udah menggerutu. Ya. Oh, ini siapa imamnya nih? Oh, Ustaz Ali Imran. Hakikatnya Pak, imam kita itu Pak, hakikatnya dia itu memberikan kesempatan buat Bapak untuk berlama-lama munajat sama Allah. Karena kita masalahnya di kita. Kenapa? Karena kita nggak ngerti apa yang dibaca imam. Tapi kalau kita ngerti apa yang dibaca imam, minta nambah Pak, nambah panjang ayatnya maksudnya. Kenapa? Karena kita bisa menghayati apa yang kita baca dan apa yang kita dengarkan dari bacaan imam. Kan kita kosong di situ Pak. Contoh ya, apa kata Rasulullah Sallallahu dalam hadisnya untuk tata aturan bersolat jamaah? Qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Kan gitu dia kan? Bacaan imam sudah diwakili bacaan makmum. Jadi kalau imamnya lagi baca ayat, ndak usah baca ayat lagi, diam aja dengerin. Nah, di saat kita diam itulah, karena kita nggak ngerti apa yang dibaca imam, maka menggerutulah di hati. Padahal kalau kita paham apa yang dibaca, insya Allah itu mengundang ketenangan jiwa kita menghadap dan munajat kepada Allah, menambah keimanan. Itu Pak. Itu kasih kesempatan bagi yang mengerti, insya Allah nyaman dia salat. Kecuali bagi mereka yang uzur, ndak suka lama, karena kalau lama berdiri asam uratnya kambuh. Nah, kalau yang model kayak gini, tolong siapkan kursi. Kan bisa duduk kan, dibolehkan dalam syariat. Duduk aja udah, dan seterusnya. Nah, kira-kira gitu. Jadi kesungguhan kita dalam ibadah itu perlu kita harus recharge kembali nih. Mulai dari sekarang, kalau ada yang malas-malasan sholat berjamaah, kalau ada yang malas-malasan menunaikan ibadah-ibadah yang lainnya, dan dia mampu, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai orang kayak orang munafik itu. Ya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka malas-malasan dalam melakukan ibadah. Nah itu badlul juhdi, mengoptimalkan kemampuan yang dia miliki untuk ibadah dan menunaikan apa yang Allah perintahkan. Contoh, kita punya orang tua di rumah, perintahnya apa? Wa bil walidaini ihsana, dan berlaku baiklah kepada kedua orang tua. Bagi yang punya orang tua, tolong si anak ini perlu badlul juhdi, mengoptimalkan kemampuannya untuk memberikan servis
excellent service kepada orang tua yang masih hidup. Kalau tidak, nah itu tadi ya, bisa terindikasi kepada kepura-puraan dalam menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, biar kita yakin sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu, orang-orang yang berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan beri dia hidayah dan arahan untuk senantiasa berada di dalam hidayah itu. Yang ketiga, Bapak yang dimuliakan Allah, ikhtiyaru li ziyadatil imani billah. Nabi Allah Ibrahim mempunyai karakter senantiasa berusaha untuk meningkatkan mutu keimanannya dan keyakinannya kepada Allah. Senantiasa. Nah, ini bisa kita lakukan dengan tafakkur, Bapak, dengan tadabbur. Tafakkur itu memikirkan apa yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana Allah itu teramat baik dengan kehidupan kita. Bagaimana Allah itu bersifat Rahman Rahim dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah itu kalau tafakkur itu setelah sholat, maka kita buru-buru keluar. Maka sebagian riwayat mengatakan sebelum jamaah masjid itu datang, ini karpet ditaburin sama duri-duri oleh iblis. Makanya orang-orang yang tidak benar-benar juhdi ataupun optimal ibadahnya, optimal menunaikan perintah Allah itu, rasanya duduk di karpet masjid itu kayaknya panas, ada duri. Maka berlama-lamalah di masjid. Nah, karena ini adalah merupakan salah satu upaya kita untuk melakukan tadabbur dan tafakkur dalam konteks meningkatkan mutu ketakwaan dan kedekatan kita kepada Allah. Tafakkur maksudnya, Bapak, memikirkan sesuatu yang bisa mengatakan bahwa kita ini adalah hamba yang mempunyai la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya yang kita miliki kalaulah bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bapak tidur jam 10 malam. Alhamdulillah sepertiga malam jam 3 dini hari kita bangun, masih komplit semua nikmat itu. Mata masih bisa melihat, tangan kiri kanan masih bisa bergerak, kaki masih bisa dijalankan, komplit. Coba kalau Allah tarik nikmat mata, melek jam 10, tidur jam 10, 3 dini hari tidak bisa dibuka mata. Itu kalau bukan izin Allah, tidak bisa kita ke masjid. Ada orang isya maghrib masih bisa sholat, tapi subuh nggak datang lagi. Kemana si Anu? Nggak tahu. Ditanya istrinya pagi-pagi, kemana Pak Haji kok nggak ke masjid tadi pagi subuh? Kumat asam uratnya Ustaz. Itu siapa yang buat? Kalau bukan Allah. Nah, itu pikirkan. Maka di dalam Al-Quranul Karim disebutkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak bisa berpikir? Nah, ini banyak contoh-contoh yang akan kita ungkap insyaallah di pertemuan berikutnya. Ini karakter masih ada 2 lagi tersisa, Pak. Yang pertama, istislamun tamman ala adai amrillah. Nabi Allah Ibrahim itu mempunyai karakter menunaikan perintah Allah dengan betul-betul penyerahan dirinya kepada Allah. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim itu berkarakter memiliki kesungguhan dalam menunaikan perintah Allah. Yang ketiga adalah berusaha terus mendekatkan dan memperkuat akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu karena waktu Isya sudah masuk, semoga apa yang saya sampaikan
menutup kekosongan yang kita miliki. Qadarullah, saya bersedia hadir di sini dengan menggantikan Ustazuna Rahmat Hidayat Lubis. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Barakallahu li wa lakum ma fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.